Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Malam ini saya akan bereksperimen membuat latte art, tapi saya tidak akan menggunakan kopi atau espresso gitu ya. Sebagai bahan pengganti kopi, saya akan pakai ini dia, ya. Ini pop ice. Nah, ini sekaligus menjawab challenge yang diberikan oleh beberapa subscriber yang komentar di video-video saya sebelumnya. Mereka meminta saya untuk membuat latte art menggunakan powder ini. Apakah bisa? Nanti kita akan lihat ya di prakteknya. Saya kira gitu ya. Yang penting dari sisi warna gitu ya, antara pop ice yang akan kita pakai ini dengan warna susu yang putih kontras harusnya bisa gitu ya. Jadi secara visual dengan catatan kontras tadi, maka bisa disimpulkan untuk sementara bisa sebenarnya. Nah, namun untuk sensori ini perlu kita coba, perlu kita rasain gitu ya, apakah cocok untuk dikonsumsi atau bahkan untuk dijual gitu ya. Saya khawatir karena ini pop ice ya, terlalu manis gitu ya. Ya mungkin untuk teman-teman yang suka manis nggak apa-apa, tapi secara umum gitu ya, kalau misalnya ini dijual di kafe kayaknya memang nggak cocok gitu ya. Ini konteksnya hanya untuk latihan saja. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, dalam proses pembuatan latte art itu ada 3 tahapan gitu ya. Yang pertama adalah brew, yang kedua adalah steam, dan yang terakhir adalah pour. Jadi ada brewing, ada steaming, ada pouring. Nah, untuk brewingnya itu membuat kopi ya, membuat espresso. Dan malam hari ini kita ganti dengan pop ice ini. Jadi sebenarnya kalau kita nggak punya mesin espresso gitu ya, atau alat-alat kopi manual espresso misalnya, itu masih bisa latihan latte art dengan catatan kita punya bahan penggantinya. Bahkan kopi saset yang instan misalnya seperti Nescafe klasik dan seterusnya itu bisa dipakai sebagai bahan pengganti dari espresso. Catatannya adalah yang penting secara visual itu kontras. Kalau secara sensori ya dirasain dulu cocok atau tidak. Yang kedua, steaming. Nah, untuk steaming sangat disarankan menggunakan susu fresh milk pasteurisasi yang nantinya akan kita steam menggunakan steamer. Nah, malam hari ini saya akan gunakan steamer yang ada di mesin espresso. Di video-video saya sebelumnya itu sudah banyak sekali panduan bagaimana cara steaming yang proper, baik yang menggunakan mesin espresso, manual steamer seperti mini frother, FP dan seterusnya. Jadi teman-teman silahkan tonton saja bagaimana cara membuat susu yang mulus lah untuk latte art yang shiny, silky, glossy, creamy, nggak ada bubble gitu ya, nggak dry foam. Itu ada di video-video saya sebelumnya. Jadi jangan hanya nonton satu video apalagi setengah-setengah. Tonton beberapa atau bahkan semua video yang ada di channel ini, Nah, apakah bisa menggunakan susu yang lain? Bisa kalau untuk latihan. Tapi secara sensorik perlu dirasain dulu cocok atau tidak. Misalnya mau menggunakan kental manis gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan pop ice menggunakan kental manis, manis ketemu manis, ya double manis gitu. Atau kita bisa bilang over sweet. Jadi saya kira kalau menggunakan kental manis dengan pop ice ini ya nggak cocok gitu ya. Tapi kalau teman-teman suka ya silahkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini untuk pouring, jadi teknik tuang. Banyak teman-teman yang hanya mempersoalkan latte art itu dari steaming ya, dari tahap yang kedua. Padahal sebenarnya yang cukup susah itu adalah pouringnya. Betul bahwa kalau kita melakukan steamingnya nggak proper, nggak berhasil, sudah pasti latte artnya tidak akan jadi. Tapi dengan steaming susu yang proper, yang berhasil, yang shiny, silky, glossy, creamy, nggak ada gelembungan, nggak dry foam, itu pun nggak cukup gitu ya mengantarkan latte art kita menjadi bagus. Kenapa? Karena ada teknik tuang di sana yang teman-teman juga harus kuasai. Nah, saya juga pernah membuatkan videonya bagaimana teknik tuang latte art yang basic. Jadi teman-teman bisa tonton. Kalau nggak salah judulnya itu adalah rahasia teknik tuang latte art dari dasar atau yang basic. Silakan ya teman-teman tonton supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat maksimal dari video-video saya yang ada di channel ini. Nah, teman-teman, satu hal lagi yang penting untuk saya sampaikan gitu ya. Latte art ini butuh latihan-latihan. Kalau bisa memang ada mentornya. Nah, di video saya sebelumnya pun sudah disampaikan ada 2 pilihan ya untuk teman-teman. Bisa otodidak dengan video-video yang ada di YouTube seperti yang ada di channel saya, tonton, praktekin, dan seterusnya gitu ya. Bisa dengan training.
Nah, kalau teman-teman mau lebih cepat memang training gitu ya. Kenapa? Karena latte art ini nggak semudah yang dilihat di video. Ngeliat sekali, praktek sekali langsung jadi itu, wow, itu luar biasa ya. Kalau teman bisa melakukan itu bagus banget. Nah, itulah pentingnya mentor dan pentingnya training gitu ya. Di Full Cup sendiri itu ada pelatihan latte art ya. Ada yang kelas basic, ada yang intermediate, dan untuk trainernya ya sudah, alhamdulillah ini ya, memiliki skill yang bisa membantu teman-teman dalam latihan-latihan seperti ya tim Full Cup yang ada di sini. Bisa juga kadang-kadang saya trainernya untuk latihan, tapi untuk trainer yang saya gitu ya sudah pasti itu combo ya, namanya combo class. Jadi barista training combo class ada 4 hari. Kalau teman-teman mau ikut training itu sudah pasti dengan saya trainernya. Saya tunggu ya teman-teman untuk yang mau training. Bisa informasinya diakses di website kami yaitu di kursusbarista.com atau di Instagram @fullcup. Oke, ya langsung saja kita kembali ke Pop Ice. Kita akan buat latte artnya. Ya, kita akan coba. Kita timbang dulu yang pertama. Ini kita pakai yang choco cookies dulu. Oke, ini berapa gram ya? 25 gram. Kita tuang saja semua. Jadi kalau teman-teman mau lebih hemat misalnya latihannya bisa 2 kali, ini dibagi 2, separuh-separuh gitu ya. Dan ini ditambahkan air panas secukupnya. Oke. Di sini kita akan coba sekitar 20. Oke. Boleh ditimbang, boleh tidak. Karena yang berikutnya saya juga akan timbang kira-kira saja ya. Ini strawberry. Nah, kita akan tuang juga sini. Itu ya. Semoga ketika dikasih air jadi merah atau paling nggak pink gitu ya. Oke, ini tidak perlu ditimbang. Kasih air saja secukupnya. Oke. Aduk. Nah, ini kan coklat nih, ketemu susu yang warna putih, kontras, jadi visualnya pasti dapat. Oke, kalau rasanya ya dicoba dulu gitu. Ini sengaja bikin malam, ya kan, supaya nanti bisa dicoba. Oke. Satu lagi. Wow, gulanya ya, sepertinya manis ini. Tuh. Ya, tuh. Nah, saran dari saya ketika kita menambahkan air panas ya ke dalam powder kita, tidak harus pop ice ya. Bisa red velvet, coklat, green tea atau matcha gitu ya, avocado dan seterusnya. Yang penting itu viskositas atau kekentalan dari cairannya menyerupai espresso gitu loh. Gitu ya, teman-teman ya. Ini kayaknya terlalu kental, kita tambahkan sedikit air saja, sedikit lagi. Oke. Dikira-kira saja, kan konteksnya latihan ya, latihan latte art gitu. Saya tidak merekomendasikan ini untuk dijual di kafe. Kalau di pinggir jalan gitu ya silahkan, yang penting laku gitu ya. Siapa tahu memang menjadi sumber rezeki dari teman-teman. Oke. Dulu. Berikutnya pink ya, nggak terlalu merah ya stroberinya. Ini wow kental ya, masih kental ya, kurang nggak ini deh. Tambahin sedikit lagi. Soalnya kadang-kadang agak susah ya kalau terlalu kental untuk divingnya nanti. Sip. Oke. Ini susunya. Susu juga boleh ditimbang, boleh enggak. Ya, yang penting teman-teman tahu berapa ukuran cangkir yang dipakai. Nah, untuk yang saya pakai di malam hari ini, saya menggunakan cangkir dengan size atau volume 225. Jadi tinggal kita hitung berapa powder yang kita pakai, air yang kita pakai, dan sisanya itu adalah susu yang akan kita steaming. Oke, yuk kita mulai steamingnya.
Nah, untuk streaming ini sama ya panduannya dari saya, nggak berubah. Stretching, rolling, dan hitting. Sudah banyak video di channel ini yang diupload sebelumnya. Jadi silahkan ditonton. Ya, bagaimana kita mencipta busa, lalu busa mix ya dengan susu, terus kemudian panasnya ideal. Oke, kita akan coba. Bismillah. Seperti ini. Oke, warnanya cukup pink. Coba. 1. Ini yang pattern sederhana ya. 2, 3, 4. Satu lagi. Cut. Oke, bisa ya. Ini tulip.